Palestina rencanakan gelar pemilu pertama setelah 15 tahun. Uni Eropa menyambut baik hal ini, namun Amerika Serikat dan Israel malah merespon begini. Palestina merencanakan gelar pemilu pertama setelah 15 tahun. Dalam jajak pendapat pada Desember lalu yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan dan juga Survei, Palestina menemukan 52% warga Palestina berpikir pemilu yang diadakan dalam kondisi sekarang tidak akan adil dan bebas. Namun warga Palestina tidak yakin pemilihan nasional pertama mereka dalam 15 tahun dapat membawa perubahan lebih baik di negaranya. Presiden Mahmud Abbas mengatakan pada Jumat 15 Januari 2021 bahwa pemilihan parlemen dan presiden akan diadakan pada akhir tahun ini dalam upaya memulihkan perpecahan yang berlangsung lama. Rival utama pemerintah berkuasa, kelompok militan, menyambut kabar tersebut seperti yang dilansir Reuters. Pengumuman tersebut secara luas dilihat sebagai isyarat yang bertujuan untuk mengundang kesan positif dari Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden, sebab Palestina ingin mengatur ulang hubungan diplomasi dengan Amerika Serikat setelah berada di titik terendah di bawah pemerintahan Donald Trump. Jika Hamas menang, 76% pihak Fatah tidak akan menerima hasilnya. Sebaliknya, jika Fatah menang, 58% yakin Hamas akan menolak kemenangan itu. Kita telah mengambil langkah, tapi kita masih jalan, kami masih panjang, kata analis politik veteran tepi barat Hani Al-Masri. Hambatan besar tetap ada dan tanpa mengatasi hambatan seluruh operasi pasti gagal imbuhnya. Pengamat Palestina itu mengatakan rintangan itu diantaranya berada di ketidaksepakatan Hamas dan Fatah yang telah menjadi faksi dominan di bawah Organisasi Pembebasan Palestina. Saat ini belum jelas mekanisme apa yang akan digunakan untuk memastikan pemilu yang bebas. Apakah pihak internasional akan mengambil bagian dan apakah Abbas yang berusia 85 tahun dengan kesehatan yang buruk akan tetap mencalonkan diri. Amerika Serikat, Israel, serta Uni Eropa kemungkinan akan menolak kesepakatan dengan pemerintah Palestina siapapun termasuk Hamas yang oleh Barat ditetapkan sebagai kelompok militan. Sementara Uni Eropa menyambut baik rencana pemilihan umum itu. Uni Eropa siap untuk terlibat dengan pihak terkait untuk mendukung proses pemilu, kata juru bicara untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan dalam sebuah pernyataannya. Uni Eropa juga menyerukan otoritas Israel untuk memfasilitasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Palestina lanjutnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB juga siap untuk mendukung upaya Palestina melatih hak demokrasi mereka, kata juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Ia menambahkan bahwa itu akan menjadi langkah menuju persatuan Palestina. Perebutan kekuasaan. Pejabat Israel tidak segera memberikan komentar terkait dengan rencana pemilu Palestina. Tidak jelas apakah Israel akan mengizinkan kegiatan pemilu berlangsung di Yerusalem Timur seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Warga Palestina ingin menggelar pemilu di sana, begitu pula di tepi barat dan Gaza. Kami memiliki alternatif lain, yang penting adalah orang-orang dari Yerusalem dapat ikut serta dalam pemilu, kata Hanan Nasir, Ketua Komite Pemilihan Pusat Palestina pada Sabtu 16 Januari 2021. Pemungutan suara parlemen terakhir pada 2006 terakhir dengan kemenangan mengejutkan oleh Hamas dalam pemilihan nasional pertama mereka. Namun berakibat tercipta keretakan hubungan dengan Fatah yang merosot menjadi perang saudara ketika Hamas menguasai Gaza pada tahun berikutnya. Gaza sekarang menjadi benteng Hamas, sementara basis kekuatan Abbas dari Fatah berada di tepi barat yang diduduki Israel. Kedua kelompok telah gagal mencapai rekonsiliasi yang langgeng dan janji sebelumnya untuk menyelenggarakan pemilu tidak pernah terpenuhi. Kelompok hak asasi menuduh keduanya menekan oposisi politik. Abbas mengatakan pemilihan parlemen akan diadakan pada 22 Mei dan pemilihan presiden pada 31 Juli.
Dia menang pada 2005 tapi masa jabatannya hanya berlangsung 4 tahun. Banyak warga Palestina biasa yang skeptis, mereka akan menemukan 1000 alasan untuk membatalkannya dengan Israel. Perlawanan pembagian kekuasaan apa saja, saya tidak punya harapan, kata seorang pria Gaza yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena dia melanggar lockdown. Zuhair Al-Khatib, seorang dokter berusia 57 tahun dari Bethlehem, lebih optimis. Ini adalah keputusan yang 100% bagus, pantas selama lebih dari 15 tahun kita seharusnya memulai sebuah negara yang karenanya harus berdemokrasi, katanya. Di sisi lain, diberitakan sebelumnya, 18 tahun di penjara Israel, aktivis kemerdekaan Palestina tak takut meski baru dibebaskan. Seorang tahanan politik Palestina yang telah berada di penjara Israel selama 18 tahun dibebaskan kemarin di penjara Ofer dekat Ramallah seperti dilaporkan Wafa News Agency. Hassan Fatafta, seorang aktivis di Front Populer untuk Pembebasan Palestina, ditangkap pada tahun 2003 karena perjuangan dalam perlawanan terhadap pendudukan Israel di tanah airnya. Dia dibebaskan dari penjara Ofer dekat Ramallah di tepi barat yang diduduki. Berbicara kepada wartawan telah pembebasannya, dia mengatakan tahanan yang ditahan oleh Israel tetap berkomitmen untuk perjuangan Palestina. Warga Palestina harus memelihara semangat perjuangan mereka untuk mencapai tujuan yang diperjuangkan oleh para tahanan ini dan yang menyebabkan mereka dipenjara, kata Fatafta. Fatafta juga seorang intelektual dan novelis dan telah menulis setidaknya 2 novel selama di penjara. Ada sekitar 4.500 tahanan Palestina dan Arab yang dipenjara di penjara Israel karena menolak pendudukan Israel yang berkepanjangan di tanah air mereka. Sementara tentara pendudukan Israel hari ini mengunci pintu masuk ke desa Al-Mughayir di timur laut Ramallah di tepi barat yang diduduki, kata sumber-sumber lokal. Tentara menutup pintu masuk desa, melarang masuk dan keluar warga Palestina lokal dan keluar desa, dan mereka memaksa mereka menggunakan rute alternatif untuk masuk atau meninggalkan desa. Desa itu sering menjadi sasaran serangan berulang oleh pasukan pendudukan Israel dan pemukiman kolonial. Dengan sebagian besar tanah desa menghadapi ancaman penyitaan demi proyek pemukiman kolonial. Sementara itu, pasukan pendudukan Israel membongkar 8 gubuk milik warga Palestina di dekat desa Beit Iksa di barat laut Yerusalem dengan dalih tidak memiliki izin Israel, ungkapnya. Sementara itu,